Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah atau RS merupakan salah satu alternatif investasi pada masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana syariah juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jenis-jenis reksadana syariah. Berdasarkan bentuk hukumnya di Indonesia, secara umum reksadana yaitu 1. Reksadana berbentuk perseroan, 2. Reksadana kontrak investasi kolektif. Adapun dilihat dari dana yang terkumpul dalam reksadana tersebut diinvestasikan ada 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1 bentuk hukum reksadana di Indonesia, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif KIK. Reksadana berbentuk perseroan PT Dana Reksa. Reksadana suatu perusahaan perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Jadi reksadana yang berbentuk perusahaan penerbit reksadana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya, dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Kontrak investasi kolektif KIK. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif KIK merupakan instrumen penghimpun dana dengan penerbitkan unit pernyataan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Prinsip reksadana syariah. Reksadana syariah dikelola umumnya berdasarkan prinsip mudharabah, di mana manajer investasi dan bank kustodian bertindak sebagai pengelola atau mudharib, dan investor sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Keuntungan dan kerugian reksadana syariah. 1. Diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. 2. Biaya rendah. 3. Harga. 4. Dapat dimonitor secara rutin. Yang terakhir, pengelolaan portofolio yang bersifat profesional. Resiko-resiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Resiko menurunnya nilai aktiva bersih atau net asset value unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. 2. Resiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali reduction atas unit-unit yang dipegangnya. Yang ketiga, risiko pasar adalah risiko ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Yang keempat,
risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB, nilai aktiva bersih reksadana. Yang terakhir, resiko default kategori risiko yang paling fatal. Misalnya, jika pihak manajer investasi membeli obligasi yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut. Pilihan reksadana syariah di Indonesia. 1. Reksadana obligasi syariah atau sukuk. Yang kedua, reksadana SWBI. Yang terakhir, reksadana Syidi Mudarabah. Itu tadi materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Saya Fitria Noviana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.